RT 07 itu 26 warga yang menandatangani, RT 02 itu 24 warga, RT 01 itu 18, RT 10 atau RT 11 itu 30 orang. Jadi berjumlah 128 warga. Pak Lurah ada? RT-nya ada lengkap. Artinya? Nah, ini yang menandatangani terkait dengan pengaduan tersebut. Selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian dari Saudara Bintoro terkait dengan permasalahan yang diadukan melalui surat kepada kami. Kepada Saudara Bintoro kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kesbang Pondimas Kabupaten Musirawas, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Musirawas, Ketua MUI Muhammadiyah NU, Pimpinan Binbas, Bapak Anggota Dewan Pak Supandi, Bapak Kapolsek Kecamatan Megang Sakti, Pak Dan Ramil, Bapak Lurah, Bapak Kuah, dan seluruh perangkat dari pemerintah Talangobi, Bapak Camat Kecamatan Megang Sakti. Baik Bapak semua, mungkin langsung karena meningkat waktu. Pada intinya saya nama Jenderal Alam Bintoro selaku warga Talangobi, Kecamatan Megang Sakti, membuat petisi pada tanggal 22 bulan 2 2001 yang saya ajukan surat itu ke Lurah Talangobi, Kuah Megang Sakti, Bapak Camat Megang Sakti, Kapolsek Megang Sakti, dan Ramil Megang Sakti, yaitu menolak segala penyebaran radikal, salafi dan wahabi dalam bentuk kajian ilmiah, taklim harian dan lain sebagainya. Yang kedua, menolak segala bentuk dakwah penyebaran kebencian, teror, mental, fitnah, adu domba antar kaum muslimin dari kelompok radikal salafi berupa 4T: takdim, tasrik, takbir, dan fasih. 3. Menolak ustadz-ustadz dan juru dakwah intoleran, terutama yang seideologi dengan teroris, yaitu ideologi radikal salafi yang berhubungan atau sejenisnya. 4. Menolak paham Khawarij dan Jabariyah yang cenderung tekstual dan paham Qadariyah dan Mu'tazilah yang cenderung liberal, yang bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dinisbahkan dengan paham yang diusung oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang merujuk pada 4 fikih mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, yang berbeda dengan fikih Syi'i, Jaziri, dan Jabari. Jadi surat ini sudah saya layangkan. Kemarin kita sudah pertemuan dengan kesimpulan yang sudah disampaikan dengan Pak Camat tadi, bahwa pada intinya kami dari warga Kelurahan Talangobi yang selama ini sudah majemuk, Pak, sudah majemuk, tidak ada gesekan apapun dalam konteks beragama ini, ya kan? Dengan hadirnya NTA ini yang akan membangun gedung di depan polsek, itu sudah meresahkan karena tentang paham dan cara penyebaran. Terus berdirinya Binbas yang ada di Kelurahan Talangobi, karena pada tahun 2017 Kemenak itu sudah mengeluarkan satu notulen rapat bahwa nama Binbas itu yang Binbas 9 itu tidak diperbolehkan di Kabupaten Musirawas, apalagi di Megang Sakti. Saya ada arsipnya untuk Binbas. Makanya kami Kelurahan Talangobi ini, Pak, mohon maaf, itu mayoritas ini sudah menggunakan kulturnya NU. Jadi kami ini, Bu, saya bukan berdiri sendiri, tapi semua dengan masyarakat. Dan mengenai Pak Camat tadi membacakan tentang yang tanda tangan, ini bukan kompetisi banyak-banyakan tentang suara, Pak. Ini karena kami itu berdasarkan rapat dari masjid ke masjid, sekemampuan warga datang pada waktu itu. Jadi nilai tanda tangan itu bukan acuan nanti siapa yang paling banyak dapat tanda tangan terus diizinkan. Mohon maaf, kami warga Talangobi, khususnya Kecamatan Megang Sakti, menolak paham yang saya sebutkan mengenai petisi yang sudah saya buat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Bintoro. Ada yang akan kami sampaikan
Kira-kira keberatan warga itu dengan tindakan Salafi Wahabi yang disampaikan tadi, pernah tak terjadi misalnya warga kita ini mendengar atau menyampaikan bahwa pada hari misalnya Senin tanggal sekian tahun sekian tempatnya di mana, itu mendengarkan ada ustadz atau pemuka dari rekan-rekan kita ini menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran kita, terutama ajaran kita NU misalnya, atau membid'ahkan atau mengkafirkan. Nah, itu kira-kira pernah ada warga kita khususnya di Talang Ubi ini sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kira-kira tolong sampaikan. Langsung warga, Pak. Terima kasih waktunya, dan tidak perlu saya untuk bertele-tele seperti yang disampaikan oleh rekan saya. Langsung kepada inti apa yang menjadi masalah. Permasalahan, saya adalah warga, mewakili warga dan menjumpai langsung. Sehingga kami dan warga setempat RT 07, terutama RT daripada Bapak Marjan, terjadi hal yang meresahkan masyarakat. Ketika itu ada mayat yang meninggal. Kebiasaannya ya seperti kita jalankan hal-hal yang seperti umumnya. Tapi apa yang terjadi ketika membuat, memang ini permasalahan yang sudah ada di masyarakat. Bunga yang biasa diletakkan di atas keranda diambil, dibuang. Begitu ibu-ibu yang membuat hatinya tersayat-sayat ketika akan memberangkatkan dengan kata-kata yang tidak senang. Kata-kata itu juga keluar. Yang terakhir yang menyakitkan warga adalah ketika dimakamkan mayat, ya, makam dimakamkan, biasanya papan tanda, itu namanya apa? Misal sudah dibuat oleh warga sama-sama dengan baik, dibentuk nama dan apa, dan tulisannya ada bentuknya seperti biasanya yang dilihat itu, tiba-tiba dari seorang anaknya itu dibalik, yang biasanya di atas dibalik, sehingga masyarakat merasa terhina karena ini sudah berjalan bertahun-tahun kok seperti ini. Nah, ini satu contoh Pak ya, yang bukti nyata ada di wilayah saya seperti itu. Batu nisan yang biasanya itu ada tanda nama dibalik, karena ini adalah, kalau dijelaskan secara luas, adalah fitnah, tidak ada ajaran. Nah, seperti itu kan menyakiti warga seperti ini, dan ini kalau diterus-terusan kan terjadi gesekan dan benturan, dan akhirnya terjadilah perkelahian dan seperti yang tidak kita inginkan. Itu bukti nyata ada di tempat wilayah saya sendiri. Tidak perlu panjang lebar, mungkin hanya itu karena ini bukti nyata Pak. Cukup dari saya, tidak sampaikan. Terima kasih Pak Sujangi atas informasinya. Mungkin selanjutnya kita akan, kalau yang azan-azan dilarang ada Pak? Azan pakai pengeras segala macam? Ada, Pak. Di mana posisi? Berapa pegang satu-satu Di masjid mana? di Babu Salam, Pak. Siapa yang melarang itu? Apa? Yang melarang itu azannya itu? Yang warga yang sudah itu paham itu bahwa menggunakan ini, kalau kita sudah ada tradisi itu kan pakai duduk Pak ya. Iya. Pakai duduk azan tidak boleh pakai mic. Itu. Yang melarangnya siapa itu? Ada nggak ini namanya? Mana? Yang mana kira-kira? Ya, lebih baik sekarang kan dikorektor hari ini, ketimbang besok masih jadi kayak kami. Kalau namanya apa enggak etis Pak? Jelas. Tidak etis Pak. Karena begitu kita ini kan permasalahannya bahwa Bapak itu kan mau cari informasi untuk yang paham-paham seperti itu, yang sudah meresahkan masyarakat. Kalau kita sebutkan itu menjatuhkan karakter Pak. Artinya kan kita mau klarifikasi bahwa masyarakat itu menolak, kan seperti itu.
bukan kita menjatuhkan karakter, dan kita tidak boleh menjustifikasi personal, karena yang mau kita luruskan itu kan tentang penolakan ini. Nah, maksud kita supaya kita transparan, supaya transparan ini, supaya tidak menjadi menjadi fitnah misalnya, maka kita sebutkan apa mungkin ada oknumnya tadi yang belum ngerti atau baru sepotong-sepotong misalnya. Nah ini yang perlu kami luruskan. Jadi pemerintah tidak menampung misalnya tanpa kejelasan. Contoh misalnya Pak Kapolsek, kalau di BAP Pak Kapolseknya disebutkan namanya siapa, di mana terjadinya, terus kapan terjadinya. Nah jadi lebih transparan, kita tak apa-apa, kita kan terbuka. Namanya kita sama-sama saudara ya. Bukan kita perlu bermusuhan ini enggak. Ini untuk meluruskan permasalahan yang ada di antar saudara kita. Kita samakan persepsi dulu. Ini merupakan persoalan internal kita. Jadi kita tidak ngajak pihak luar. Kita kan muslim kalau Tuhan kita sama, sahadat kita sama. Nah ini yang akan kita luruskan. Jadi hari ini kita akan merumuskan komitmen bersama sehingga tuntas, kata Pak Rudi tadi, tidak berkepanjangan maksud kita, tidak lagi jadi PR, tidak lagi adu ganjalan. Nah hari ini kita tuntaskan. Jadi kalau adu ganjalan dari misalnya saudara-saudara kita sampaikan, nah ini merupakan masukan yang berharga, koreksi misalnya. Nah ini yang perlu kita luruskan. Jadi silakan kalau misalnya saudara Bintoro tahu, misalnya namanya silakan sebutkan. Kalau belum tahu ya tidak apa-apa misalnya kan. Itu untuk melengkapi keterangan kita, untuk kita sampaikan di berita acara rapat kita pada siang hari ini. Tidak apa-apa sebutkan. Tidak usah gini aja Pak, intinya bahwa paham itu sudah ada. Karena begini, kan kita kemarin itu kan pas kita buat masalah kesimpulan ini, ya kan, artinya kan kita kumpulkan. Kita tidak mengklasterkan tentang di mana kan. Kalau bukti yang khusus kami menolak dari petisi Kelurahan Talang Ubi sudah dijelaskan buktinya, iya kan? Ini salah satu bukti. Nah, terus begini, kalau memang ini boleh dikatakan mau diklasterkan ke spesifik lebih dalam, artinya sampai oknumnya, iya kan? Berarti kan ini akan menimbulkan satu suasana yang beda lagi, bukan masalah penolakan lagi, Pak. Kan seperti itu. Bukan maksud itu kan ingin mendapatkan kejelasan informasi ini. Nah, sekarang begini aja Pak, kemarin waktu kita kan sama semua yang dulu di sini, mereka ditanya tentang paham 4 mazhab aja bingung, lempar-lemparan, ada yang bilang tabiin, ada yang bilang salafi, aku ahlussunnah wal jamaah. Nah, itu aja belum selesai. Jangan sekarang kita mau cari oknumnya dulu untuk barang bukti. Bukan maksud kita. Perbuatan yang menyimpang itu perbuatan apanya? Nah, sekarang begini, sekarang pengurus masjid yang di sana Bagus Salah ya, semenjak rombongan masuk Pak Kirman, itu kemarin sempat hampir off. Sampai mereka itu tidak boleh lagi ke sana. Nah, ini saya sebutkan. Saya kalau nggak ada laporan dari warga, nggak mungkin Pak berani buat seperti ini. terima kasih Pak Saudara Bintoro untuk masukannya. Jadi Masjid Bagus Salam di Megali Sakti 1 ya? Iya. Nah, Pak Firman. Maaf Pak, yang melarang azan itu bukan saya. Bukan. Ya, selanjutnya mungkin keterangan dari Pak Lurah dan rekan-rekan RT. Kalaupun rekan-rekan RT yang kami sebutkan tadi, kondisi real di lapangan atau di warga, tolong disampaikan di kami dari RT 03 tadi, 03, 07, 02, 01 sampai dengan RT 10, 11 tadi di Kelurahan Talang Ubi, silakan disampaikan, termasuk juga warga di sini. Bagaimana kira-kira ini keadaan warga yang ada di RT dan di kelurahan gitu? Terima kasih Pak ya, kita langsung saja. Yang kita amati itu memang beberapa RT, tetapi ada RT yang menandatangani ada 3 orang Pak. Hanya 3 orang yang RT yang menandatangani, tetapi yang 1 belum hadir. Nah yang 2 ini sudah hadir, RT 7 dan RT 10. Nah jadi silakan satu persatu untuk menyampaikan Pak RT 7 dulu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua RT 07
warga saya mayoritas menolak. Mayoritas itu Pak menolak. Kalau masalah keamanan sampai sekarang masih aman. Menolak apanya Pak? Menolak dakwanya Pak? Ya menolak ada bangunan di sini. Pembangunan ini ya? Iya. Yo. Kalau untuk bangunan kemarin kita sudah menghasilkan kesepakatan. Bangunan ini kita stop, tidak diperbolehkan sampai ada izin dari Kemenak dan juga dari kabupaten. Oh iya iya. Kalau bangunan sudah clear. Sudah clear ya? Sudah clear. Iya ya. Terima kasih. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Silakan. RT10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari warga Talamobi dari RT 10, Pak Surapan, pada malam yang telah lalu kami telah musyawarah masyarakat dan pengurus-pengurus tokoh-tokoh agama. Memang masyarakat kami menolak adanya bangunan binkas yang di RT kami, di RT 10. Waktu itu memang semenjak bangunan itu berdiri, nggak ada kerusuhan nggak ada, masih aman. Tapi masyarakat kami memang sudah sepakat. Itu kan izin juga dengan lingkungan nggak ada. Kami juga nggak tahu, kalau tahu berdiri bangunan itu.